Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello anak-anak kelas 6. Back again di Mr. Andri, kembali lagi bersama Pak Andri ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Materinya yang pastinya masih melanjutkan materi yaitu tentang listrik. Nah, are you ready? Let's go! Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materinya ya, yaitu tentang sekarang penggunaan dan penghematan listrik. Anak-anak pasti tahu ya apa itu korsleting. Nah, korsleting ini biasanya terjadi pada listrik. Nah, korsleting ini merupakan hubungan pendek antara kabel yang dapat menimbulkan percikan api. Jadi nanti hubungan pendeknya itu akan menimbulkan percikan api. Nah, jika percikan api mengenai benda yang mudah terbakar dapat mengakibatkan kebakaran ya, sangat berbahaya sekali anak-anak. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penggunaan listrik. Anak-anak perlu kalian ketahui, saat ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari peralatan elektronik. Nah, listrik sangat penting untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas. Nah, penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Nah, di sini berikut ada beberapa cara penggunaan listrik dengan aman ya. Pastinya kalian sudah pernah melakukannya. Biar lebih tahu lagi, kita simak materinya. Let's go. Nah, anak-anak, berikut adalah cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolokkan kabel ya ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Nah, kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Jadi sebelum mencolokkan ke stop kontak, kalian harus memeriksa kabelnya terlebih dahulu. Apakah ada yang terkelupas atau ada yang putus ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingat bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau kalian sudah cuci tangan atau misalkan sudah ambil air wudhu, mau nyolokin, misalkan kita ambil contoh HP, mau ngecas HP kan kita nyolokin casannya ya. Nah, si tangannya itu harus benar-benar dalam keadaan kering, jangan sampai dalam keadaan basah. Takutnya nanti akan terkena atau kesetrum ya oleh aliran listrik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik, karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran. Contohnya kalau misalkan di rumah itu sudah pakai yang 3 ya, yang cabang 3 yang T ya, buat biar banyak colokannya, itu ditambah lagi, jangan ya, jangan seperti itu. Itu akan mengakibatkan hubungan arus pendek atau korsleting. Kemudian yang keempat yaitu jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri ya. Nah, segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Jadi lebih baik ke ahlinya, jangan coba-coba oleh kita sendiri ya, karena kita sendiri belum mampu untuk memperbaikinya. Lebih baik ke jasa servisnya yang lebih ahli biar lebih aman atau safety ya. Nah, kemudian yang kedua ada penghematan listrik.
Anak-anak, penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk menghemat listrik. Nah, yang pertama yaitu dalam memakai listrik ya, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Ya, jadi kalau misalkan dalam keadaan siang hari ya lebih baik lampu dimatikan ya. Kemudian kalau misalkan kita lagi nonton TV terus TV-nya gak ada yang nonton, bosan, atau misalkan kitanya malah ada kegiatan lain, boleh dimatikan TV-nya ya. Jadi gunakan alat elektronik yang seperlunya. Nah, kemudian yang kedua ada jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi atau menggunakan listrik ya. Contohnya misalnya kita cas HP nih, cas HP udah 100% terus aja dicolokin ya, ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada televisi juga nih, kalau kita malam-malam nonton TV ya, ketiduran nih jangan ya. Pokoknya sebelum tidur TV-nya harus dimatikan ya. Kemudian yang C ya, yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi ya. Jadi elektroniknya diusahakan harus ada yang mempunyai fungsi atau kelebihan untuk menghemat energi. Kemudian yang keempat, yang D, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari ya, jangan siang hari dinyalakan lampunya, jangan. Kemudian yang terakhir ada ganti lampu dengan lampu hemat energi, karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan lampu biasa. Jadi diusahakan kalau kita mau membeli lampu, boleh kita ganti lampu kita dengan lampu yang hemat energi karena banyak manfaatnya anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga keamanan dalam menggunakan listrik, serta kita dapat menghemat atau bisa menggunakan listrik dengan bijak ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Apabila ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan japri ke WA Bapak. Terima kasih untuk tugasnya. Kalian mengerjakan soal latihan yang nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.